Masih bersama kami di presisi utama pemirsa untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas sore hari ini. Berikut laporan Brigadir Susan, petugas NTMC Korlantas Polri yang berada di Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Ya baik, selamat sore pemirsa. Kami laporkan kondisi lalu lintas terkini langsung dari Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Pemirsa, kondisi lalu lintas menjelang jam pulang perkantoran pada sore hari ini memang sudah mulai mengalami peningkatan volume kendaraan, baik dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Cawang. Pada sore hari ini terpantau cukup mengalami peningkatan volume kendaraan dan memang sesekali mengalami antrian pada kawasan ini dikarenakan adanya angkutan umum yang menaik turunkan penumpang di kawasan ini, dan juga perlu diantisipasi bagi Anda yang akan melintas kawasan ini dikarenakan di kawasan ini sedang adanya pembangunan, yakni pelebaran jalan. Untuk itu perlu Anda antisipasi ketika Anda akan melintas kawasan ini. Sedangkan kondisi lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Pasar Minggu maupun yang akan berbelok ke arah kiri menuju ke arah Supomo maupun Manggarai juga sudah terpantau mengalami peningkatan volume kendaraan dengan adanya antrian berkisar 150 di belakang traffic light. Untuk itu bagi Anda yang akan melintas untuk selalu berfokus dan berkonsentrasi dan juga selalu berhenti di belakang garis stop dikarenakan di kawasan ini ramai akan masyarakat yang berjalan kaki. Untuk itu Anda harus selalu berkonsentrasi dan berfokus. Dan di sana ada hak juga bagi para pejalan kaki yang perlu Anda hargai. Dan perlu kami ingatkan juga di sini masih banyaknya pembangunan jalan yang menjadi salah satu faktor terjadinya perlambatan kecepatan kendaraan yang perlu Anda antisipasi, dan kondisi lalu lintas sebaliknya yakni dari arah MT Haryono yang akan menuju ke arah Semanggi maupun yang akan berbelok ke arah kiri ke arah Pasar Minggu maupun ke arah kanan masih terpantau cukup mengalami peningkatan volume kendaraan dengan sesekali terjadi perlambatan kecepatan kendaraan, namun masih terbilang normal di kawasan ini. Dan perlu kami informasikan juga dan kami menghimbau bagi Anda dengan intensitas cuaca yang semakin meningkat pada hari ini dan pada sore hari ini juga terlihat mendung, bagi Anda para pengendara roda 2 maupun roda 4 untuk selalu siaga, dan terkhususnya roda 2 untuk selalu membawa jas hujan yang bukan berjenis ponco demi keamanan Anda pribadi dan juga pengendara lain, dan tidak berteduh di bawah jembatan layang maupun pohon-pohon di pinggiran jalan. Demikian informasi dari Brigadir Susan untuk Anda pada sore hari ini. Harus selalu hati-hati di jalan dimanapun Anda berada. Selamat sore dan salam presisi. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Detasmen Turangga Subdirektorat Pelacakan dan Penangkalan Ditpol Satwa Mabes Polri kembali menorehkan prestasi membanggakan di kejuaraan FII Jumping World Cup SEALIC 2024 yang digelar di Artayasa Stable Depok. Detasemen Turangga Subdirektorat Pelacakan dan Penangkalan Ditpol Satwa Mabes Polri kembali menorehkan prestasi membanggakan di kancah internasional. Para atlet berkuda kepolisian berhasil meraih sejumlah gelar juara dalam ajang bergengsi di kejuaraan FII Jumping World Cup SEALIC 2024 yang digelar di Artayasa Stable di Depok pada 29 November hingga 1 Desember 2024. Sejumlah nama menonjol dari jajaran Detasemen Turangga yang berhasil menunjukkan kemampuan dan dedikasi yang luar biasa. Bribtu Galih Aditya, Bribda Vergi, dan Bribda Rey berhasil mengukir prestasi di berbagai kelas yang dipertandingkan. Pada hari pertama kompetisi, Bribda Vergi dan Bribda Rey masing-masing berhasil meraih posisi kelima di kelas 100 cm dan kelas 90 cm. Sementara itu pada hari kedua, Bribda Vergi meraih juara ketiga di kelas 110 cm, sedangkan Bribda Rey berhasil meraih juara pertama di kelas 90 cm. Pada hari terakhir kompetisi, Bribtu Galih Aditya meraih juara ketiga di kelas 75 cm. Sementara Bribda Vergi berhasil merebut juara pertama di kelas 115 hingga 120 cm. Prestasi tersebut diharapkan dapat menjadi motivasi bagi seluruh anggota Polri untuk terus mengembangkan potensi diri dan harumkan nama institusi Polri. Dari Detasemen Turangga melaporkan untuk Polri TV.
Informasi berikutnya pemirsa, Divisi Humas Polri pada hari ini menggelar pembinaan komunikasi yang harmonis bagi personel Divisi Humas Polri di Hotel Diraja, Jakarta Selatan. Kegiatan pembinaan ini mengangkat tema komunikasi harmonis dalam lingkungan kerja dalam tinjauan ilmu neurologis. Pemateri dalam pembinaan kesehatan mental ini dilakukan oleh Aisyah Dahlan, influencer yang juga seorang dokter sekaligus pendakwah. Sementara itu, Kadif Humas Polri dalam acara ini diwakili oleh PLT Kasubag Sumda Bakrenmin Div Humas Polri Kompol Anton. Ia menekankan pentingnya komunikasi yang baik dalam lingkungan kerja. Menurutnya, kegiatan pembinaan ini diharapkan mampu mendorong para personel Divisi Humas Polri dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan kolaboratif. Ia pun menyampaikan amanat Kadif Humas bahwa kegiatan ini, para personel Divisi Humas Polri diharapkan mampu mendapatkan wawasan baru dalam membangun komunikasi yang baik di lingkungan kerja. Kegiatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas diri dan hubungan kerja para personel Divisi Humas dalam menjalankan tugas dalam pengabdiannya kepada institusi dan masyarakat. Komunikasi yang harmonis di lingkungan kerja adalah kunci utama, terciptanya suasana kerja yang produktif, kondusif, dan kolaboratif. Komunikasi yang harmonis bukan hanya sekedar menyampaikan informasi antara rekan kerja, tetapi juga melibatkan kemampuan untuk saling memahami, menghormati, dan bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Komunikasi ini harus terjalin dalam suasana yang penuh rasa kebersamaan, saling percaya, dan dukungan setiap personel Divisi Humas Polri. Pemirsa, Dr. Aisyah Dahlan, seorang influencer dan pendakwah, mengapresiasi pembinaan kesehatan mental yang dilakukan oleh Divisi Humas Polri. Dilaksanakan di Hotel Diraja, Jakarta Selatan, pembinaan yang mengambil tema komunikasi harmonis dalam lingkungan kerja ini, menurut Dr. Aisyah, merupakan wujud perhatian Divisi Humas Polri kepada para personelnya. Pembinaan ini menurut Dr. Aisyah juga dapat memberikan gambaran untuk memahami karakter serta watak setiap personel dalam menghadirkan lingkungan kerja yang produktif, kondusif, dan kolaboratif. Dr. Aisyah pun bersyukur dapat mengambil bagian bersama dalam pembinaan ini hingga tahap keempatnya di tahun 2024. Alhamdulillahirrabbilalamin, hari ini kita sama-sama ikut training untuk kesehatan mental personel Divisi Humas Polri, ya alhamdulillah. Dan hari ini kita membahas tentang komunikasi harmonis yang menitik beratkan pada perbedaan pria wanita, perbedaan watak, agar setiap kita berkomunikasi kita tahu watak teman kita juga tahu watak kita. Jadi intinya supaya lebih harmonis atau memahami perbedaan dan menghormati perbedaan. Dan satu lagi tadi ada yang namanya dialog jiwa atau komunikasi yang menggunakan gelombang atau spiritual, sehingga pada saat kita misalnya ada teman tidak mengerti kita nggak usah marah-marah, kita kasih doa saja, kita doakan saja mudah-mudahan dia makin hari makin membaik atau makin hari makin mengerti kita. Jadi itu yang kita bahas dan saya senang banget luar biasa ini Divisi Humasnya Polri. Terima kasih ya Pak Anton, terima kasih banget. Ini memperhatikan kesehatan mental ya, jarang-jarang tuh training-training kayak gitu. Mudah-mudahan ya institusi Polri semakin berjaya, semakin luar biasa, dan terima kasih telah menjaga kami dan negeri ini. Beralih ke informasi lainnya, dalam rangka cipta kondisi aman dan damai, Kasatgas 3 Preventif gelar upacara dan bagikan bantuan di SDN Kalora dalam upaya mendukung dunia pendidikan dan meningkatkan rasa nasionalisme, kedisiplinan, kebersamaan di tengah masyarakat. Satgas 3 Preventif Operasi Madagoraya melalui Pos Kamtipmas Kalora melaksanakan kegiatan sosial yang melibatkan siswa dan guru di SDN Kalora, Kabupaten Poso. Dimulai dengan upacara bendera yang dipimpin oleh Bribka Widodo Eko Santoso. Dan dalam kesempatan tersebut, Satgas 3 Preventif juga memberikan bantuan berupa alat tulis dan tas kepada siswa-siswi yang kurang mampu.
Kegiatan tersebut merupakan bagian program dari Operasi Madagoraya yang diinisiasi oleh Dansat Brimopolda Sulteng selaku Kasatgas 3 Preventif Operasi Madagoraya Kombes Pol Kurniawan Tandi Rongre untuk lebih mendekatkan Polri dengan masyarakat serta memberikan dukungan nyata terhadap kemajuan pendidikan di daerah tersebut. Selain menjalankan tugas keamanan, Polda Sulawesi Tengah juga peduli terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama dalam hal pendidikan. Harapan kami semoga peserta didik dapat menumbuhkan rasa nasionalisme, rasa patriotisme, dan menumbuhkan nilai-nilai Pancasila. Kemudian peserta didik dapat menghargai sesamanya dan disiplin waktu. Kepada Bapak, kami juga mengucapkan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan kepada peserta didik kami. Semoga bermanfaat dan dapat meningkatkan hasil belajar kami. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Sementara itu, dalam rangka cooling system pasca Pilkada serentak 2024 di wilayah Kabupaten Bondowoso, Polres Bondowoso, Polda Jawa Timur menggelar bakti sosial di Dusun Sukorejo, Kecamatan Sumberwringin pada Kamis 5 Desember. Kapolres Bondowoso AKBP Lintar Mahardono mengatakan bakti sosial yang digelar merupakan bagian dari upaya cooling system yang diterapkan Polres Bondowoso dalam menjaga situasi Kamtipmas yang kondusif pasca Pilkada serentak di Kabupaten Bondowoso. Diharapkan kegiatan baksos yang digelar di daerah terpencil ini dapat mengurangi beban warga setempat. Dalam kegiatan ini, sebanyak 50 paket sembako dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan sebagai bentuk dukungan dan kepedulian Polres Bondowoso kepada masyarakat setempat. AKBP Lintar menambahkan kegiatan ini merupakan bukti komitmen untuk bersama-sama menjaga keamanan, kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bondowoso. Polres Penajam Pasir Utara menerapkan pengamanan ketat mengawal pelaksanaan rapat pleno Pilkada pada 5 Desember 2024. Polres Penajam Pasir Utara menerapkan pengamanan ketat dalam mengawal pelaksanaan rapat pleno pemilihan kepala daerah yang berlangsung pada 5 Desember 2024. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan jalannya rapat pleno berjalan lancar, aman, dan kondusif. Kapolres PPU AKBP Supriyanto mengatakan, pengamanan melibatkan seluruh unsur Polres termasuk Satuan Sab-Samapta, Intelkam, hingga Satreskrim. Ia menyebut sebelum acara dimulai, tim sterilisasi dari Sat-Samapta melakukan pemeriksaan menyeluruh di area rapat pleno. Pemeriksaan meliputi pendeteksian benda mencurigakan, pengawasan barang bawaan peserta, hingga penjagaan pintu masuk utama oleh personel. Polres PPU mengerahkan personel di titik-titik strategis, mulai dari jalur menuju lokasi rapat pleno, area parkir, hingga lokasi transit para peserta rapat. Rapat pleno merupakan tahapan penting dalam rangkaian pilkada, di mana hasil perolehan suara dari masing-masing pasangan calon akan dibahas dan ditetapkan, sehingga pengamanan ekstra menjadi prioritas utama. Dari Humas Polres Penajam Pasir Utara melaporkan untuk Polri TV. Keinformasi berikutnya, pemirsa, dalam rangka mendukung program ketahanan pangan Presiden RI, Kapolda Sulawesi Tenggara resmikan Karamba Ditpol Airut Polda Sultra pada Kamis pagi. Dalam rangka mendukung program Astacita Presiden Republik Indonesia, khususnya dalam bidang ketahanan pangan, Kapolda Sulawesi Tenggara, Irjen Pol Dwi Irianto resmikan Karamba Ditpol Airut Polda Sulawesi Tenggara pada tanggal 5 Desember 2024. Peresmian tersebut diikuti oleh Wakapolda Sulawesi Tenggara, Brigjen Pol Amur Chandara Juli Buana, pejabat utama Polda Sultra, hingga perwakilan nelayan setempat. Direktur Pol Airut Polda Sulawesi Tenggara, Kombes Pol Faisal Florentinus Napitupulu mengatakan, sebanyak 7.400 benih ikan disebar di kolam di depan Mako Pol Airut. Ia menyebut, peresmian Karamba Ditpol Airut ini merupakan kolaborasi bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Kendari. Dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Kendari
melaksanakan program ketahanan pangan dengan pemberian bibit kepada 2 kelompok nelayan. Bibit yang diberikan sebanyak 7.400 ekor yang akan dikembangbiakan di depan Mako Polairut. Kapolda Sulawesi Tenggara Irjen Pol Dwi Irianto mengatakan, sektor kelautan menjadi salah satu potensi strategis di Sulawesi Tenggara. Dengan luasnya perairan, potensi sumber daya kelautan dan perikanan perlu dioptimalkan untuk mendukung program ketahanan pangan Presiden Republik Indonesia. Bersama-sama kita meningkatkan ketahanan pangan dengan cara-cara yang elegan. Jadi dengan mengaktifkan keramba-keramba ikan yang sudah tidak berfungsi, kita aktifkan lagi untuk mereka melakukan kegiatan dalam rangka menebar benih di keramba ikan. Dan ini juga untuk mengurangi atau menghilangkan para nelayan-nelayan yang selama ini mungkin masih ada yang menggunakan tabung ikan. Ia menambahkan peresmian Karamba merupakan langkah awal untuk berkontribusi aktif dengan menghadirkan model budidaya perikanan yang modern, efisien, dan ramah lingkungan. Kapolda Sultra Irjen Pol Dwi Irianto berharap Karamba ini dapat memberikan edukasi kepada masyarakat pesisir tentang teknologi budidaya perikanan dan dapat meningkatkan taraf ekonomi masyarakat setempat. Dari Humas Polda Sulawesi Tenggara melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.